kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Masih semangat? Masih. Oke, supaya sukacitanya ada di hati adik sekolah minggu, kita angkat terlebih dahulu lagu pujian kita yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Dipersiapkan kidung jemaatnya nomor 17 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tunduk serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Berilah hatimu serahkan dalam kerendahan. Marilah kita bangkit berdiri dan berdoa kepada Tuhan kita. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, hari ini kita kembali untuk menghafalkan hukum Taurat Tuhan yang pertama dengan masuknya. Nah, ini kalau ini sudah pasti tahu semua anak-anak Tuhan sudah pasti bisa ini. Mari kita sama-sama mengucapkan titah pertama dengan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Oke, nanti ikuti dulu Amang sekali mengucapkannya.
Nanti untuk kita boleh semua menghafalkannya. Ikuti dalam hati ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Nah, maksud ini kita harus lebih sayang dan lebih yakin. Kalaupun ada yang mengatakan ada setan, ada hantu, tapi setan-setan, hantu-hantu atau apapun itu pasti tunduk kepada kemahakuasaan Tuhan kita. Karena apa? Karena Allah kita itu lebih berkuasa dari semua itu. Kalaupun ada orang yang kuat, ada orang yang super, pasti tunduk kepada Allah dan Tuhan kita. Kalau ada pun nanti orang yang punya senjata yang lebih mutakhir, Tuhan lebih kuat dari situ. Maka kita nggak boleh takut. Nah, kalau Tuhan menjadi teman kita, kalau Tuhan menjadi kawan kita yang sejati, nanti tidak ada musuh kita, tidak ada tandingan Allah kita, tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Dia lebih berkuasa. Oke, kita lebih sayang dan lebih yakin dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan titah pertama dengan maksudnya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik semua dibuka buku ND-nya. Kita bernyanyi dari nomor 792. Nanti kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Kita bangkit berdiri kembali, kita akan berdoa dan memohon pengampunan dosa kita dari Tuhan. Dan tundukkanlah kepalamu, tutup matamu, lipat tanganmu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang kita mengucapkan ayat hafalan kita, yaitu ayat bulanan untuk bulan November.
yang diambil dari kitab 2 Timoteus 2 Timoteus 2 ayat 19. 2 Timoteus 2 ayat 19. Nah, ini Amang bacakan sekali, nanti kita ikuti ya. 2 Timoteus 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, mari kita mengikuti sekali lagi 2 Timoteus 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Iya. Nah, pernah dengar bahwa Tuhan adalah gembala kita? Pernah. Kita pernah dengar bahwa Tuhan adalah gembala kita. Jadi kita ini adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan. Benar kan? Nah, Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu mengenal kita. Bukan hanya mengenal nama, bahwa setiap nama kita Dia tahu, tapi juga Dia tahu bagaimana perasaanmu. Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu kelebihanmu. Dia benar-benar sangat mengenal kita luar dalam. Dan Allah itu adalah Allah yang Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan lewat firman-Nya itu, maka kita nggak boleh munafik, nggak boleh pura-pura. Nah, sehingga kita harus selalu menjaga sikap kita. Kita harus selalu baik pagi, siang, sore, malam gitu. Kita harus selalu menjauhkan diri dari kejahatan. Kita harus selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Itu meterai, dikatakan dimeterai, distempel, nggak boleh lagi salah gitu, nggak boleh melewati dari situ. Nah, Tuhan mengenal kita, Dia tahu kita, siapa kita, bagaimana perbuatan kita setiap hari Tuhan tahu. Karenanya anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu Gedung Johor akan selalu berbuat baik dan takut dalam melakukan dosa. Amin. Amin. Mari sekali lagi kita mengucapkan firman Tuhan. 2 Timoteus 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, mari kita berdoa, tutuplah matanya, tunduk kepalanya, dan ikutilah doanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan menyimpannya semuanya, di dalam hatinya. Amin. Ya, kita berdoa dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Kita kembali bernyanyi, semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayu
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Karena itu mari kita berdiri dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Iya, kita bernyanyi kembali ya adik-adik. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi kembali dengan lagu Aku Mau Mendengar Firman-Mu Tuhan. Kita nyanyikan 2 ayat ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Ayo kita nyanyikan. Mau mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Ayo kita nyanyikan lagu Bataknya. Doa umege hatami Tuhan, naik doa umege hatami Tuhan, Berkuasa hatam paubahon awon, berkuasa hatam paubahon awon. Nah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus sahabat kami yang sejati. Kami bersyukur buat penyertaan, kasih sayang, dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami di sini beribadah kepada Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman yang benar. Dalam nama Yesus Kristus sahabat kami. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian, pasalnya ayat 41, pasal 41 yang dimulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 57. Ini agak panjang. Jadi jangan bosan mendengarkan firman Tuhan, karena berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, pasal 41 ayat 46 sampai ayat 57. Biarlah Amang baca dan kamu juga baca Alkitabmu di rumah dan di tempat ibadah kita. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu.
Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi, luar biasa. Nah, tentu anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan sudah tahu siapa itu Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Nah, Yusuf ini adalah anak yang paling disayangi oleh Yakub. Lalu dibeli dia baju yang bagus sekali. Nah, sama bapak sama mama udah beli bajumu yang paling bagus, yang paling cantik. Nah, sebentar lagi kita mau liturgi. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu akan membagi liturginya, dan semua anak-anak Tuhan akan berliturgi. Oke? Nah, dengan pakaian yang bagus, yang cantik. Nanti anak laki-lakinya yang ganteng-ganteng dan anak perempuannya pada cantik-cantik. Pasti nanti ada yang beli baju kayak malaikat. Di luar biasa. Itu karena bapak sama mama kita sangat sayang. Tapi rupanya abang-abangnya ini, saudaranya ini menjadi iri sama dia. Nah, rupanya ada kelebihan daripada si Yusuf ini. Dia adalah seorang yang pandai dan pintar menafsir mimpi. Pernah dia bilang seperti ini, Pak, Ma, Bang, mimpi. Loh, kenapa? Mimpi apa kamu? Saya mimpi ada 11 bintang dan bulan matahari menyembah kepadaku. Kata bapaknya si Yakub, masa kami, bapak mamamu sama abang-abangmu menyembah sama kau? Gak boleh gitu, katanya. Lalu makin marahlah, makin iri hatilah, makin dendamlah saudara-saudaranya kepadanya. Suatu ketika pekerjaan abang-abangnya si Yusuf ini kan gembala. Nah, suatu ketika Yakub memberi perintah kepada Yusuf, "Sob, kamu pergi dulu, lihat dulu abang-abangmu. Sekalian bawa dulu bekal mereka, mana tahu sudah habis." Nah, dibawalah bekal sehingga pergi dia untuk melihat keadaan abangnya. Apakah abang-abangnya ini semua sehat-sehat atau ada yang kurang. Nah, rupanya
Pada saat itu abang-abangnya melihat dia sudah datang dari jauh. Wah, udah datang anak si tukang mimpi itu. Kita matikanlah itu. Mau dimatikan? Nanti kita potong satu ekor domba, lalu darahnya kita percikkan, kita kenakan ke jubahnya itu, baju sampu borna yang cantik itu, kita lumuri nanti dengan darah domba. Lalu kita bilang sama bapak kita bahwa dia sudah diterkam harimau. Lalu kemudian rencana itu sudah mau dilakukan. Tapi salah satu dari abangnya kasihan juga, enggak usahlah kita bunuh supaya jangan kena darahnya sama kita. Loh, lalu gimana? Di situ ada lubang sumur kering. Kita masukkan aja ke situ. Daripada darahnya kena sama kita nanti terkutuk kita. Ya udahlah, setuju. Dimasukkanlah Yusuf ini ke dalam satu lubang sumur yang enggak ada airnya. Di sanalah dia menjerit-jerit minta tolong. Bang, tolong aku bang, jangan aku bang masukkan ke sumur ini. Nangis-nangis dia. Gak peduli abang-abangnya. Nah kemudian tiba-tiba ada orang lewat, pedagang-pedagang, orang yang lagi jualan dari Midian. Wah, ketika orang itu lewat, tiba-tiba muncul lagi niat dari abang-abangnya. Kasihan dia. Rupanya mungkin dia udah nangis-nangis kan. Udah, mending kita jual aja dia ke orang Midian itu, para pedagang itu, supaya dia lenyap dari kita, katanya. Oke, setuju. Lalu ditariklah Yusufnya dari sumur kering, lalu dijuallah kepada pedagang-pedagang yang kebetulan lewat itu. Nah, kemudian setelah dia dibawa dan dijual, terjuallah si Yusuf ini kepada pejabat istana Raja Firaun, namanya Potifar. Nah, dia menjadi pembantu di situ, dia menjadi budak. Rupanya Tuhan menjaga dia, Tuhan memberkati dia sehingga dia menjadi orang yang baik, pintar, dan dia juga orang yang dipercaya. Saking pintarnya dia dan kepercayaan yang ada di dalam dirinya, akhirnya datang Potifar. Sekarang kuserahkan semua isi rumahku ini. Kau yang menata, kamu yang akan menjadi kepala rumah tangga di sini. Hanya satu yang tidak boleh, nggak boleh kamu menyentuh istriku. Begitu dia. Nah, rupanya Yusuf ini orangnya baik, lembut dan ganteng. Rupanya istri Potifar ini suka sama dia, pengen melakukan perzinahan. Tapi karena Yusuf orang yang takut sama Tuhan, dia tidak mau melakukan itu. Tapi terus dipaksa istri Potifar ini supaya mereka melakukan zina, tapi tidak mau. Terakhir datanglah istri Potifar, dipaksalah dia untuk dipeluk. Namun Yusuf lari. Ketika Yusuf lari, ditariknya lah baju si Yusuf ini oleh istri Potifar, robeklah. Kemudian dikasih tahu, karena kan udah dendam dia karena tidak mau melakukan keinginannya. Dibilangnya lah sama si Potifar, Yusuf sudah mau memperkosa aku, ini sampai saya robek bajunya. Lalu kemudian dijebloskanlah dia ke penjara. Bayangkan dia di penjara. Tapi rupanya Allah itu baik sama Yusuf ini. Tuhan menolongnya, tetap dilindungi sekalipun di penjara bawah tanah. Pada saat itulah dia bertemu dengan dua orang pegawai istana dari Raja Firaun. Yang satu itu tukang roti, penyedia roti raja. Kalau mau rajanya mau makan, dia yang menyiapkan rotinya. Yang satu juru minum yang selalu menyiapkan anggur kepada raja. Lalu di dalam penjara itu bermimpi, yang kedua orang ini mimpi. Lalu susahlah hati mereka, apalah maksudnya mimpiku ini. Kedengaran sama Yusuf. Lalu dia bilang, kenapa kamu susah hati? Itulah, aku mimpi. Pada saat itu aku sedang menjunjung roti di dalam keranjang di kepalaku. Tiba-tiba datanglah burung-burung gagak dimakani roti yang kujunjung ini. Loh,
Lalu yang satu bilang, aku bermimpi menemukan anggur. Lalu kemudian kuperas, lalu kuberikan kepada Firaun. Oh, kata Yusuf, maksudnya sebentar lagi kamu akan dihukum sama Firaun dan dihukum mati, digantung, dan tubuhmu akan dimakan oleh gagak. Seram kali. Terus yang satu dia bilang, kamu sebentar lagi, dalam 3 hari ini kamu akan dikembalikan kepada pekerjaan semula. Nanti kalau kamu sudah tiba di istana Firaun, jangan lupa sama aku ya. Nah gitu kira-kira. Nah berselang beberapa waktu kemudian, rupanya bermimpilah Raja Firaun. Apa mimpinya? Waktu itu dia sedang berdiri dalam mimpinya. Kemudian di tepi sungai Nil dia berdiri. Dia bermimpi ada 7 berkas gandum yang gemuk dan bagus. Tapi kemudian tampillah 7 berkas gandum lagi yang kosong. Tiba-tiba datang yang kosong ini, ditelan berkas yang gemuk ini, yang bagus tadi. Tapi begitu ditelan tetap juga kempes, gak berisi. Sebentar lagi kemudian mimpi lagi dia. Tampillah 7 ekor lembu yang gemuk sedang merumput di tepi sungai Nil itu. Lalu kemudian datanglah tiba-tiba 7 ekor lembu yang kurus krempeng. Lalu ditelanlah lembu yang gemuk ini. Tapi tetap dia menjadi kurus. Padahal sudah ditelannya lembu yang gemuk. Terbangunlah si Firaun ini. Dia menjadi susah. Dipanggilnya semua orang-orang cerdik pandai yang pandai menafsir mimpi. Tak ada yang mampu. Gak ada yang mampu menafsirkan mimpinya. Lalu kemudian teringatlah si juru minum yang tadi dikembalikan. Dia cerita, oh Raja Paduka yang mulia, waktu aku di penjara ada seorang namanya si Yusuf. Dia orang Ibrani. Dia pandai menafsir mimpi. Coba panggil. Lalu keluarlah dia, dikeluarkan dari penjara, dibersihkanlah dia menghadap raja. Lalu raja menceritakan mimpinya. Lalu kemudian diceritakan maksudnya, ya Paduka yang mulia, bahwa dalam 7 tahun ini akan ada kemakmuran yang luar biasa di seluruh negeri Mesir. Akan ada hasil yang melimpah-limpah. Tetapi kemudian 7 tahun lagi akan terjadi malapetaka, paceklik, dan akan terjadi kelaparan yang luar biasa katanya. Sekalipun kemakmuran di dalam 7 tahun itu tidak mampu menutupi 7 tahun paceklik itu, kelaparan itu. Lalu dia usulkan, ya Paduka, sebaiknya nanti selama 7 tahun ini kita kumpulkan semua hasil-hasil bumi dan kita simpan untuk menjadi lumbung-lumbung persediaan di masa-masa sukar dan masa sulit. Cerdas sekali, pikir Raja Firaun. Nah, kalau begitu, kuserahkanlah semua kepadamu untuk mengatur semua itu. Kamu menjadi seorang wakil raja, menjadi penguasa. Kuberi kuasa kepadamu di seluruh Mesir untuk melakukan itu. Laksanakan katanya. Wah, luar biasa. Padahal dia tadi hanya seorang budak, mantan narapidana, tapi karena Tuhan berkati dia, karena dia hidup jujur, dia tidak mau melakukan dosa, dia tidak mau melakukan perzinahan, lalu kemudian Tuhan berkati. Dia menjadi seorang yang berhikmah, yang ahlim dan mengerti maksud-maksud mimpi, karena Tuhan membuka rahasia dan memberitahukan pengetahuan yang baik kepada Yusuf. Dan benarlah 7 tahun itu luar biasa hasil bumi yang datang di Mesir. Lalu dikumpulkanlah semua di tiap daerah, di tiap kota, dibuatlah lumbung-lumbung yang besar. Saking banyaknya hasil bumi, kalau pertama masih rajin orang itu menghitung 1, 2, 100, 200 sampai 1 juta.
Gak sanggup lagi orang itu menghitung, saking banyaknya, luar biasa. Seperti pasir di tepi laut, gak bisa lagi dihitung sama mereka. Nah kemudian semua tiap kota ada lumbung-lumbung besar sebagai persediaan. Dan benarlah 7 tahun kemudian ternyata terjadilah paceklik dan kelaparan di seluruh muka bumi. Bukan hanya di Mesir tapi di seluruh bumi pada saat itu terjadi kelaparan dan kekeringan. Lalu kemudian datanglah orang berteriak-teriak kepada Firaun supaya mereka ditolong, supaya mereka makan. Lalu Firaun berkata, pergilah kepada Yusuf dan lakukanlah apa yang dikatakannya. Lalu semua orang mendapat makan. Semua orang tidak ada lagi yang kelaparan. Berkat dari kecerdasan orang jujur, orang pintar, orang berhikmat. Nah kemudian sekalipun dia hanya berumur 30 tahun, masih sangat muda, tapi dia dapat mengatasi kesulitan seluruh negeri, seluruh dunia. Dia menolong, dia menyelamatkan. Seperti Tuhan kita Yesus, dia menolong, dia menyelamatkan seluruh bumi. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah dia akhirnya menikah dan mempunyai anak 2 orang, namanya Manase dan Efraim. Siapa nama anak Yusuf? Manase dan Efraim. Dan rupanya arti Manase ini adalah Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ini luar biasa. Dia tidak ingat lagi kesulitan. Kalau yang kemarin dulu dia mau dibunuh abangnya, kemarin dulu dia dimasukkan ke dalam sumur kering, kemarin dia dijual jadi budak, kemudian mau dilakukan tidak adil, tidak baik oleh istri Potifar, lalu masuk ke penjara, dia dikurung di sana. Dia tidak ingat lagi itu. Masa-masa sulit itu nggak ingat lagi, karena sekarang dia sudah diberkati Tuhan dan dia bisa melupakan semuanya itu. Dan kemudian dibuat namanya yang kedua, anaknya Efraim, yang artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, dia diberkati. Dia tinggal di negeri orang, dia menjadi raja kedua di Mesir. Itu luar biasa, padahal dia orang Ibrani. Nanti kamu juga seperti itu. Jangan takut kalau dibilang orang Kristen itu nggak dapat posisi karena orang Kristen minoritas sedikit, nanti nggak diberi jabatan, nggak bisa jadi gubernur, nggak bisa jadi presiden. No, pasti Tuhan berkati. Di negeri kita pun kita akan diberkati Tuhan. Kalau kamu bercita-cita jadi presiden, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan, akan diberikan. Mau jadi bupati, wali kota, berdoalah, hiduplah jujur, hiduplah dengan tulus, dan lakukan apa yang dilakukan Tuhan, maka kamu nanti akan diberkati, dan lebih dari apa yang kamu bayangkan akan diberikan Tuhan kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau sungguh baik kepada orang-orang yang hidup jujur, orang yang lurus jalannya, orang yang tidak melakukan dosa. Biarlah kami juga Tuhan tolong supaya kami hidup jujur, hidup bersih, tidak melakukan dosa, tapi senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tuntun, supaya Tuhan jaga hati kami. Sekalipun banyak kesulitan kami, Engkau menolong kami untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan. Kelak bila kami lolos dari tiap-tiap ujian, kami akan meningkat, naik kelas dan meningkat, dan akhirnya orang-orang yang sukses dalam hidupnya berkat pertolongan Tuhan. Dalam Yesus Kristus sahabat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta tadi jangan hanya didengar, tapi juga dapat kita
lakukan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, diberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dibuka buku ND-nya nomor 848. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Saini rajuman sudi dengan besar Jaloma Tuhan Sailah semaroha. Ayat 2 semua bangkit berdiri. Aku nabe beda Tuhan Nasogea masari dupe awan Tuhan Rohaku ulehon Tuhan Nabul pelehonoku gawela siroha Jaloma marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.